Hai, kenalin aku Wilbert dari program studi sarjana kedokteran, dan pada kesempatan kali ini mungkin aku sedikit sharing tentang apa aja sih peran dan juga tanggung jawab dari seorang dokter, terutama di praktik interprofesional. Nah, sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh WHO, jadi Badan Kesehatan Dunia ini mencanangkan suatu konsep apa aja sih tugas-tugas dokter, itu secara umum ada 5 yang kita rangkum dalam bentuk 5-star dokter. Nah, itu apa aja sih kemampuan dokter atau tanggung jawab dokter? Yang pertama, dokter itu harus menjadi healthcare provider. Yang kedua, menjadi decision maker. Kemudian menjadi community leader, manager, dan juga communicator. Jadi itu adalah 5-star dokter, 5 peran dan juga tanggung jawab dokter. Halo semua, kenalin aku Sukma dari PSSK. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu peran dari seorang dokter adalah sebagai communicator. Seorang dokter harus mampu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena melalui komunikasi yang baik, seorang dokter mampu menggali informasi dari pasien dan juga mengetahui kebutuhan dari pasien, sehingga dapat membantu dalam penegakan diagnosis dan juga penentuan treatment ke depannya. Nah, di samping itu, seorang dokter juga dalam melakukan pelayanan medis perlu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dari PSSK, profesi dokter tidak sekadar menjadi agent of treatment, tetapi juga sebagai agen sosial dan advokat, di mana dokter harus mampu memberikan edukasi, memberikan informasi, penjelasan, dukungan, serta pendekatan kepada pasien, keluarga pasien, dan komunitasnya. Halo, kenalin aku Intan dari PSSK. Jadi, selain itu dokter juga memiliki peran untuk memberikan pelayanan secara promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif kepada pasiennya. Seorang dokter juga harus dapat mengambil keputusan yang didukung oleh justifikasi yang memadai dan menjaga privasi pasiennya. Hai, kenalin aku Balkis dari program studi sarjana kedokteran. Di sini aku mau sharing mengenai bagaimana sih peran dokter dalam penanganan kasus orang dengan HIV atau AIDS. Peranan dokter ini sangat cukup kompleks, di mana dari dimulai anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis yang pasti. Kemudian di sini peran dokter harus cukup kompeten karena untuk pemberian terapi yang farmakologi dan non farmakologi juga. Peran dokter juga berpengaruh untuk kedepannya atau komplikasi yang akan dialami pasien. Terima kasih. Hai, aku Endri. Jadi yang selanjutnya ada peran dokter gigi. Jadi dokter gigi adalah tenaga medis yang bertugas melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut pasien. Dokter gigi berperan dalam mendeteksi penyakit, terutama yang berkaitan dengan gigi dan mulut. Dokter gigi melakukan diagnosis, pencegahan, pemeliharaan, pembersihan, dan perawatan terhadap penyakit yang timbul di bagian gigi atau rongga mulut seseorang. Dalam kolaborasi kesehatan, dokter gigi sebagai salah satu pelaku kesehatan harus membuka diri, membuka wacana, dan membuka pengetahuannya, serta mampu berkomunikasi secara efektif untuk memastikan pertukaran informasi kepada tenaga kesehatan lainnya dan juga pasien agar terciptanya perawatan yang aman dan efektif. Seperti contohnya pada kasus tersebut, peran dokter gigi sebagai tenaga kesehatan yang mendiagnosis penyakit terkait pada area rongga mulut pasien tersebut. Dan apabila ditemukan peluang akan suatu penyakit lain, dokter gigi dapat merujuknya kepada bidang medis lain. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Iga Dioka Permana dari program studi ilmu keperawatan. Secara umum di sini kita belajar tentang merawat pasien, membuat rencana asuhan keperawatan, dan juga memberikan edukasi kesehatan. Nah, peran perawat itu apa aja sih? Yuk kita tanya ke Kak Tiara. Halo, namaku Logede Tiara Pramudita Putri. Jadi di sini aku mau menjelaskan apa sih peran-peran dari perawat sebelum menjelaskan tugas dan juga tanggung jawab dari perawat. Jadi perawat memiliki 7 peran. Yang pertama itu ada sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver. Yang kedua sebagai pendidik. Yang ketiga itu sebagai advokat pasien. Yang keempat sebagai koordinator. Kelima sebagai konsultan. Keenam sebagai kolaborator. Dan ketujuh itu sebagai peneliti. Nah, jadi tadi itu sudah menjelaskan ya sedikit tentang tugas dan juga tanggung jawab dari perawat. Jadi nanti Kak Gede akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Makasih ya Kak Tiara udah ngejelasin peran dari perawat. Adapun tanggung jawab perawat yang pertama yaitu mencatat riwayat medis dan gejala yang dialami pasien, dan juga melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan asuhan keperawatan. Nah, pada kasus selain sebagai caregiver, perawat juga dapat berperan sebagai pendidik dengan memberikan konseling dan informasi yang dibutuhkan kepada pasien. Halo, aku Ana Agung Putria dari program studi farmasi. Nah, seorang farmasis bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan obat-obatan oleh pasien telah tepat. Seorang farmasi juga memberikan konseling mengenai penggunaan obat,
untuk mewujudkan patient safety dan mencegah terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional di masyarakat. Selain itu, seorang farmasis juga berperan dalam menganalisa interaksi pada beberapa penggunaan obat dan juga kemungkinan efek samping yang terjadi pada penggunaan obat oleh pasien. Halo, saya Ade dari farmasi. Peran farmasi selanjutnya yaitu memberikan informasi obat kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan lainnya, yaitu mengenai dosis obat, efek samping obat, interaksi obat, dan juga penggunaan obat yang baik. Contohnya yaitu konseling tentang penggunaan obat antiretroviral. Kemudian, farmasis juga berperan dalam memantau efektivitas pengobatan dan juga kepatuhan pasien terhadap terapi obat. Contohnya pemantauan terapi obat antiretroviral. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadiara dari program studi sarjana psikologi. For your information, prospek kerja dari lulusan psikologi ini salah satunya adalah menjadi seorang psikolog. Seorang psikolog memiliki peranan dalam menangani berbagai kasus kejiwaan seseorang atau masalah psikologis seseorang. Seorang psikolog juga berperan dalam mendiagnosis, melakukan pencegahan, dan juga mencari tahu berbagai penyebab dari gangguan kesehatan mental seseorang. Nah, dalam menangani pasien, seorang psikolog secara umum memiliki berbagai tugas, seperti yang pertama ada melakukan analisa psikis pasien dengan wawancara dan psikotes untuk menggali informasi dari pasiennya, lalu mencoba membedah dan mengevaluasi masalah tersebut dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi yang terbaik untuk pasien. Kemudian yang kedua, memberikan konseling berdasarkan hasil analisa kasus pasien. Yang ketiga, menyediakan program terapi dan pelatihan psikologis berdasarkan data dan informasi dari pasien dengan menyesuaikan kondisi mental pasien sesuai analisa dan diagnosis yang sudah dilakukan. Yang keempat, memberikan layanan konsultasi dan perawatan secara berkala. Peran fisioterapi yaitu memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan gangguan fungsi dan gerak tubuh manusia, baik itu memperbaiki, mengembangkan, dan memelihara fungsi dan gerak tubuh sepanjang daur kehidupan, mulai dari bayi hingga lansia. Fisioterapi juga berperan dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitasi dengan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Seorang fisioterapis dalam menjalankan praktik fisioterapi berwenang untuk melakukan asesmen fisioterapi, diagnosis fisioterapi, perencanaan fisioterapi, intervensi fisioterapi, dan evaluasi atau reevaluasi atau reassessment. Pada kasus HIV, peran seorang fisioterapis yaitu dapat memberikan intervensi berupa progressive resistant exercise dan moderate intensity aerobic exercise karena kedua intervensi tersebut dapat memiliki manfaat secara fisiologi dan imunologi yang signifikan bagi orang dengan HIV yang menggunakan obat antiretroviral. Kalian tahu nggak sih apa itu kesehatan masyarakat? Jadi, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan kadar kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan. Ilmu yang mendasari kesehatan masyarakat adalah ilmu seperti biologi, kimia, fisika, ilmu kedokteran, dan ilmu pendidikan. Lalu kalian tahu nggak sih peran kesehatan masyarakat ini, terutama pada kasus-kasus seperti kasus HIV? Mungkin teman saya Dayu Dinda bisa membantu dalam menjelaskan peran kesehatan masyarakat. Jadi, peran kesehatan masyarakat dalam menanggulangi HIV/AIDS itu adalah dalam upaya promotif dan preventif. Contohnya seperti edukasi dan penyuluhan yang menyasar kepada komunitas berisiko. Selain itu juga dapat dilakukan kepada masyarakat umum untuk mencegah dan mengurangi stigma terhadap ODA. Selain itu, tenaga Kesmas dalam menjalankan perannya akan melaksanakan kolaborasi dan kerjasama untuk mengoptimalkan pelaksanaan promotif dan preventif. Contohnya seperti tenaga kesehatan masyarakat dapat bekerja sama dengan sekolah untuk menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif atau dengan pemerintah untuk mengintegrasikan upaya pencegahan HIV/AIDS dalam program-program kesehatan masyarakat.